Welcome to my channel Christian Apologet. Segala pujian syukur, hormat, serta kemuliaan kami naikkan dan kami tinggikan hanya kepada Allah Tritunggal, Allah yang menciptakan segala yang ada dan Allah yang terus memelihara setiap pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan dan kami nikmati dalam hidup kami. Kekuatan daripada Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Berkati setiap kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh agar benih kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati sanubari kami, boleh berakar, bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan ada satu prinsip yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Prinsip utama kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yaitu pada saat teman-teman memuji Tuhan, pada saat teman-teman menyembah Tuhan, pada saat teman-teman berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan dengar kita. Maka kita pada waktu ini mendengarkan firman Tuhan, kita yang harus dengar Tuhan. Amin. Ya, itu prinsip Alkitab. Nah, tema yang diberikan kepada kita yaitu warisan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Tema ini sudah kita renungkan bersama-sama di awal Desember sampai akhir Desember, bahkan sampai mau akhir Januari. Kita merenungkan tentang warisan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita lanjut di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama dan teman-teman ayat yang kedua. Kita bergantian sampai kepada ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ketiga, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku
sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan warisan yang bertahan sampai kepada kekekalan, kita akan bersama-sama melihat apa pentingnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita harus mengerti satu poin penting untuk kita bersama-sama akan melihat. Oh, enggak jadi ya? Ya, kita akan melihat terkait dengan apa yang sebenarnya atau yang harus kita sungguh-sungguh pahami di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Berbicara tentang presaposisi, berbicara tentang satu titik awal dari sebuah komitmen kita di dalam proses kita berpikir, di dalam suatu proses kita berteori yang pada akhirnya membawa kepada satu tujuan yang fundamental. Jadi di dalam kekristenan itu ada hal-hal yang fundamental. Apa itu? Nah, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Di dalam bagian ini, teman-teman, titik awal di dalam kita berteologi atau berteori dan juga berpikir, kita harus menentukan titik awal di mana kita harus berteologi atau berteori yang pada akhirnya membawa kepada satu hal yang fundamental, yaitu tentang apa? Kita harus punya pengertian yang sungguh-sungguh tentang Allah Tritunggal. Ini poin penting di dalam kekristenan kita. Allah Tritunggal, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian Alkitab adalah firman Allah tanpa kesalahan apapun. Jadi ketiga hal yang fundamental ini harus melekat di dalam diri saya dan juga di dalam diri teman-teman yang hadir hari ini dan juga semua orang-orang Kristen. Karena kalau kita tidak memiliki pengertian yang sesungguhnya terkait dengan apa itu Allah Tritunggal, apa itu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab adalah firman Allah, maka kita akan dipengaruhi oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang sesat, oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau teman-teman melihat di media sosial, begitu banyak orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi mencoba untuk menjelaskan firman Tuhan, dan itu membawa kepada kesesatan. Tetapi karena orang banyak tidak mengerti, akhirnya mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Maka di dalam bagian ini, teman-teman, kita akan melihat bukan hanya zaman ini, pengajaran sesat itu muncul, tetapi di dalam abad pertama sampai abad yang keempat, pengajaran sesat itu sudah muncul. Dan kita melihat di sini, di dalam bagian ini, teman-teman, abad pertama sampai abad keempat Masehi, itu sudah terjadi penyesatan demi penyesatan yang pada akhirnya orang Kristen dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan kita akan melihat satu persatu. Yang pertama itu ebionisme. Teman-teman mungkin belum pernah mendengar istilah ebionisme. Ebionisme itu adalah
paham yang berasal dari orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi. Orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi menjadi orang Kristen, tetapi pemahaman mereka itu salah. Dikatakan mereka menyangkal keilahian Yesus Kristus. Mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Mereka menyangkal Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus. Mereka tidak percaya mana mungkin Allah yang Maha Kuasa bisa datang ke dalam manusia, ke dalam kehidupan manusia dalam bentuk manusia. Mereka tidak percaya. Kemudian mereka percaya Yesus berasal dari benih Yusuf. Artinya apa? Artinya ada hubungan antara suami istri baru lahirlah Yesus. Ini pemahaman dari Ebionisme. Kemudian mereka mempercayai Yesus sebagai manusia biasa dengan karunia-karunia yang luar biasa. Yesus itu hanyalah manusia biasa, tapi dia punya karunia-karunia yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengadakan banyak mujizat-mujizat karena dia punya karunia yang luar biasa. Nah, ini Ebionisme. Kemudian mempercayai Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan namun hanya sebatas manusia dan bukan Allah. Teman-teman, ini abad pertama waktu kekristenan lahir langsung diperhadapkan dengan pengajaran yang sesat seperti ini. Kita melihat bahwa semenjak Yesus lahir sampai saat ini, kehidupan Yesus menjadi perdebatan sampai detik hari ini. Kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali serangan-serangan yang ditujukan kepada iman Kristen untuk menghancurkan iman Kristen dengan pengajaran Yesus bukan Allah, dia hanyalah manusia biasa. Nah, ini salah satunya Ebionisme. Yang kedua itu Doketisme. Doketisme itu adalah orang-orang Kristen yang juga berlatar belakang agama Yahudi dan juga orang-orang yang bukan berlatar belakang Yahudi. Mereka menjadi orang Kristen, kemudian mereka punya paham yaitu percaya Yesus adalah Allah. Kalau tadi Ebionisme tidak percaya Yesus itu Allah, tapi Doketisme percaya Yesus adalah Allah. Kemudian mereka tidak percaya Yesus itu manusia. Jadi ini satu sisi mereka percaya Yesus itu Allah, tapi di sisi yang lain mereka menyangkal Yesus sebagai manusia. Karena apa? Pemahaman mereka mengatakan bahwa Yesus itu Allah, tak mungkin dia bisa jadi manusia. Maka mereka membatasi kemahakuasaannya Allah. Ini sama halnya dengan pengajaran yang kita lihat yang dianut oleh orang-orang yang tidak percaya atau meyakini firman Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Gnostik. Gnostik ini adalah orang-orang yang punya intelektual yang sangat tinggi. Mereka paham bahasa Yunani, mereka paham bahasa Latin, mereka paham bahasa Aram, mereka paham bahasa Ibrani. Hampir semua bahasa-bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada zamannya mereka paham. Orang-orang yang punya intelektual yang sangat tinggi, tetapi mereka menyangkal kemanusiaan Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus tidak benar-benar datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud roh. Ini sudah 3 ajaran sesat di abad pertama. Kita melihat nanti di dalam bagian selanjutnya ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kemudian Montanisme atau Montanus, ya. Montanus itu dia lebih mengarah kepada Roh Kudus. Dia mengatakan Roh Kudus tidak pernah turun ke atas murid-muridnya, tetapi Roh Kudus turun di zaman dia. Itu Montanisme. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, jelas firman Tuhan mengatakan Roh Kudus turun di atas para murid. Lalu yang berikutnya, ini ada Arianisme atau yang disebut Arius, ya. Teman-teman, dia percaya bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu hanyalah ciptaan, kemudian Yesus tidak ada di dalam kekekalan. Nah, teman-teman coba bayangkan, dari Arianisme lahirlah Saksi Yehova. Saksi Yehova melahirkan siapa? Yang saat ini namanya Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Teman-teman kalau lihat pengajarannya, dia tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Dia punya pemahaman bahwa Yesus itu hanyalah juru selamat, tetapi bukan Allah. Nah, itu sudah dibahas berulang kali, bahkan dia sampai keluar dari sinode dan membangun dan membuat sinode yang baru lagi. Ya, tadi kita tidak bahas tentang itu, tetapi kita melihat bahwa akar dari pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah
Akarnya adalah dari Arianisme atau dari seorang yang bernama Arius, mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus hanyalah ciptaan yang paling tertinggi dari semua ciptaan yang ada di dalam surga maupun yang ada dalam dunia. Dan Yesus tidak ada di dalam kekekalan. Eksistensi atau keberadaan Yesus itu hanya ada pada saat dia dilahirkan dalam dunia, dan dia menyangkal bahwa Yesus itu ada di dalam kekekalan. Kemudian selanjutnya ada Pelagianisme atau Pelagius. Pelagius itu menyangkal firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik tanpa dosa. Teman-teman pernah dengar lagu ya, yang aku terlahir seperti kertas putih ya? Ada satu pujian yang seperti itu. Nah, ini juga adalah pemahaman yang seperti pemahaman yang dipahami oleh agama seberang. Mereka mengatakan bahwa apa? Bayi yang baru lahir itu sama seperti kertas yang putih yang belum ada coretan tinta setitik pun. Nah, ini sama halnya dengan pengajaran daripada Pelagianisme. Pelagianisme mengajarkan demikian, padahal firman Tuhan menjelaskan tentang apa? Bahwa semua manusia adalah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga pengajaran tentang semua manusia itu baik dan tidak berdosa itu dipatahkan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian kita lanjut di dalam pembahasan. Kemudian ada yang namanya Kerintus. Kerintus ini bukan Korintus ya. Ini Kerintus. Ini di zaman seorang yang menentang ajaran namanya Rasul Yohanes. Dia mengatakan apa? Yesus pertama itu bukan Allah. Tapi pada waktu Yesus dibaptis, Yesus jadi Allah. Tapi setelah Yesus disalibkan, dia berhenti menjadi Allah. Artinya apa? Artinya Yesus dulu bukan Allah, tapi pada waktu dibaptis dia menjadi Allah. Kemudian setelah dia disalibkan, dia berubah dan dia tidak menjadi Allah. Ini pengajaran yang bernama Kerintus. Ini ajaran sesat abad yang keempat. Lalu kemudian berikutnya kita lihat ada yang disebut dengan teologi liberal. Teologi liberal ini sudah meracuni gereja-gereja saat ini tanpa disadari oleh orang-orang Kristen. Mereka mengatakan Yesus Kristus sebagai manusia yang memiliki moral yang sangat tinggi sehingga dia diangkat menjadi Allah. Jadi karena moral Yesus yang sangat tinggi, maka dia kemudian diangkat menjadi Allah. Dan pada kenyataannya Yesus itu bukanlah Allah, tapi karena dia punya kepedulian terhadap sesama, dia suka membantu orang miskin, suka menolong janda yatim piatu, maka dia layak untuk diangkat menjadi Allah. Ini teologi liberal yang sudah meracuni gereja-gereja di zaman abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, dan sampai sekarang. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan kita. Semua manusia, saya dan teman-teman, itu katakan kita pada dasarnya telah menerima warisan yang tidak bisa kita tolak. Siapa yang bisa tolak warisan ini? Ada yang tahu warisan apa? Teman-teman sadar enggak? Kalau teman-teman sudah menerima warisan, dan warisan yang teman-teman terima itu tidak bisa teman-teman tolak. Entah kamu orang kaya, entah kamu orang miskin, entah kamu itu orang yang berpendidikan, entah kamu orang yang bodoh, ya memang tidak ada ya. Itu semua orang tidak bisa menolak warisan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Warisan apa? Kita lihat. Warisan dosa. Warisan dosa itu sudah diberikan kepada kita, dan tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa menolak warisan ini. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Di dalam kandungan aku sudah berdosa. Artinya apa? Tidak ada satu kesempatan bagi kita untuk lari dari dosa.
Tidak ada suatu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa lari dari apa yang namanya dosa. Karena dosa inilah sudah merasuki kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia. Dosa itu adalah warisan yang tidak bisa kita tolak karena kita lahir dari keturunan Adam. Maka di dalam bagian ini dikatakan apa? Dikatakan bahwa manusia keturunan Adam adalah manusia berdosa. Kita tidak mendapatkan natur dosa kita karena perbuatan dosa masing-masing kita. Jadi teman-teman berdosa bukan karena teman-teman berbuat dosa. Tidak. Kalau biasa kita tahu, kalau kamu mencuri maka kamu berdosa. Tapi Alkitab mencatat, kamu menjadi orang berdosa bukan karena kamu berbuat dosa, tetapi dosa yang ada di dalam diri kamu itu adalah warisan yang diberikan oleh Adam pertama. Sehingga manusia keturunan Adam menjadi orang berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tetapi dosa yang ada di dalam dirinya itulah yang mengakibatkan dia bisa berbuat dosa. Makanya kalau anak kecil, kalian lihat, dia walaupun diajarkan sebaik mungkin, suatu waktu dia pasti akan melakukan satu kesalahan. Dan itu merupakan natur daripada dosanya. Karena manusia berdosa tidak mendapatkan natur dosanya karena dia berbuat dosa, tidak. Tetapi natur dosanya diturunkan sebagai warisan dari Adam pertama untuk dia, untuk saya dan teman-teman semua. Sehingga ketika kita berbuat dosa bukan karena kita adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tidak menerima warisan, tetapi kita adalah orang-orang yang menerima warisan dosa itu. Sehingga di dalam bagian yang selanjutnya dikatakan manusia keturunan Adam menjadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa, tetapi perbuatan dosa yang dilakukan merupakan akibat dari natur kita yang berdosa. Jadi kita berbuat dosa bukan karena kita orang berdosa, tetapi karena natur yang ada di dalam diri kita itulah yang membawa kita kepada satu perbuatan yang jahat, perbuatan yang melenceng, perbuatan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga teman-teman dikasih oleh Tuhan, ini warisan yang tidak bisa kita tolak di dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat memperoleh warisan yang dapat bertahan sampai kepada kekekalan jika kenyataannya kita adalah manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum. Bagaimana kita dapat mempertahankan warisan yang nanti pada akhirnya sampai kepada kekekalan jika kenyataan diri kita adalah manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum di dalam api neraka? Bagaimana caranya kita supaya kita mendapatkan warisan yang dapat bertahan sampai kepada kekekalan? Di dalam bagian ini teman-teman kita masuk firman Tuhan. Di dalam pembahasan dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Yaitu ada 3 jabatan. Yang pertama jabatan Juru Selamat, kemudian yang kedua jabatan Kristus, dan yang ketiga adalah jabatan Tuhan. Ini merupakan 3 jabatan yang diberikan di dalam kehidupan Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia memperoleh kehidupan yang kekal, tidak turut dihukum. Dia mendapatkan satu pengampunan dosa, sehingga hidupnya diselamatkan dan dosa-dosanya diampuni. Sehingga kita melihat di dalam bagian ini, di dalam bagian yang pertama dikatakan Paulus itu mendapatkan kasih karunia Allah untuk mengerti bahwa orang-orang non-Yahudi itu mendapat kasih karunia Allah untuk mendengar Injil. Jadi ini pengertian yang pertama. Mengapa kita bisa dapat mempertahankan warisan yang akan dapat bertahan sampai kepada kekekalan? Karena poin penting yang harus kita lihat di sini. Yang pertama tadi, karena Kristus itu lahir bagi kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Kristus yang diurapi untuk datang menyelamatkan kita manusia yang berdosa.
dan Dia adalah Tuhan yang memberitakan akan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia harus diberitakan. Itu artinya apa? Artinya bahwa Kristus Yesus hadir di dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selayaknya dihukum di dalam api kekekalan. Tapi oleh karena kemurahan kasih Allah yang begitu besar, Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Sehingga kita melihat di sini rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Karena kita tahu keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel, kemudian menjalar ke dalam kehidupan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Rasul Paulus itu menerima suatu rahasia tentang apa? Tentang bagaimana Allah memiliki kasih karunia yang dinyatakan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mendapatkan kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga teman-teman, kehidupan kita itu seperti ini. Ada yang bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kalau ini ada yang bisa lihat nggak? Bisa ya. Kita semua bisa lihat ya. Nah, teman-teman, ini menggambarkan tentang kehidupan kita yang berdosa. Kita yang seharusnya dihukum di api neraka, tetapi karena Kristus datang, Dia menggantikan posisi kita. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Karena kehidupan kita telah dimenangkan oleh Kristus, sehingga kita tidak turut lagi dihukum di dalam api neraka. Karena pengorbanan Kristus yang agung dan mulia itu menggantikan kehidupan kita orang-orang berdosa. Itu adalah kasih karunia Allah yang sangat besar. Sehingga dikatakan emas, perak, dan apapun yang ada di dalam dunia yang kita miliki tak mampu bisa kita gantikan dengan kasih karunia Allah yang besar itu. Itulah bagaimana Kristus menyatakan rahasia yang sangat agung dan mulia kepada Rasul Paulus. Dia berada di dalam penjara, kondisi dia sangat sulit, tetapi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menikmati setiap anugerah demi anugerah. Bahkan firman Tuhan yang sudah kita baca, bagaimana dia mendapatkan suatu tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepada Rasul Paulus untuk diberitakan kepada semua orang non-Yahudi, termasuk kita. Kita bukan orang-orang Yahudi, kita orang Jawa, kita orang Sumatera, kita orang NTT, dan kita orang-orang yang berlatar belakang bukan dari bangsa Yahudi. Tapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar, Dia berikan kepada kita melalui pelayanan Rasul Paulus, dan itu menjadi satu anugerah yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini bagian yang pertama. Kita menemukan tentang kasih karunia Allah yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dikatakan di dalam bagian yang kedua, itu Injil adalah pernyataan rahasia kekayaan hikmat Allah. Orang-orang dunia yang tidak memahami Alkitab, mereka mengatakan begini, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, kenapa Dia harus mati di atas kayu salib? Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, kenapa Dia tidak saja mengatakan, hai manusia, dosamu diampuni? Kenapa harus melalui karya salib? Teman-teman, ini pertanyaan waktu pertama kali saya dengar, iya ya. Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, kenapa Dia tidak mengatakan, hai Marcel, dosamu diampuni dan kamu bebas? Tidak seperti itu. Memang kalau kita baca di dalam Injil, ada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi kenapa harus melalui salib? Kenapa harus melalui Injil? Teman-teman, kalau kita membaca dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia jatuh di dalam dosa, dan pada waktu mereka menyadari akan keberdosaan mereka,
Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayatnya ke-9, mereka lari dan Allah datang mencari mereka. Ini adalah poin penting di dalam kekristenan. Di dalam iman Kristen, bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Karena apa? Karena kita manusia berdosa. Tidak ada satupun di antara kita yang punya kekuatan untuk bisa memperoleh keselamatan dengan jeripaya kita. Makanya segala aturan agama-agama yang mengajarkan tentang beramal dan lain sebagainya, itu hanyalah satu kebodohan yang dilakukan oleh umat-umat yang tidak percaya kepada Kristus. Di dalam iman Kristen mengajarkan Kristus yang datang mencari kita yang terhilang. Maka ketika dia mendapatkan kita, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena bukan kita yang berperang melawan dosa, tetapi karena Kristus yang mati di atas kayu salib, dialah yang berperang mengalahkan dosa, supaya kita diampuni dan kita dibebaskan, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita melihat di sini, pada waktu Adam jatuh di dalam dosa, mereka melihat aurat mereka terbuka dan malu. Lalu Allah datang dan Allah mengambil seekor binatang untuk mengambil kulitnya dan menjadikan pakaian, supaya Adam dan Hawa memakai pakaian itu. Itu bukan berhenti sampai situ, teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan Kain dan Habel. Habel mempersembahkan korban dan diterima oleh Allah karena dia mempersembahkan seekor binatang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kemudian siapa lagi? Ada Nuh yang pada waktu keluar dari Batra, hal yang paling utama yang dilakukan adalah apa? Mempersembahkan korban. Lalu kemudian Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak, tapi kemudian Tuhan menggantikan dengan seekor lembu yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kemudian siapa? Musa. Dan kita melihat di dalam perjanjian lama, setiap orang-orang yang punya panggilan untuk melayani Tuhan, mereka semuanya diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan korban binatang yang tidak bercelah, dan sampai kepada nabi terakhir. Teman-teman ada yang tahu siapa nabi terakhir di dalam perjanjian lama? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu saya kasih uang 50.000. Nabi terakhir dalam perjanjian lama yang mendapatkan hak istimewa daripada Allah itu adalah Nabi Yahya. Itu agama sebelah mengatakan seperti itu, Nabi Yahya. Tapi di dalam kekristenan dikatakan dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama yang bukan hanya saja menubuatkan tentang kedatangan Kristus, tetapi dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus itu ada di depan dia, dan dia membaptis Yesus. Dan itu merupakan satu hak yang istimewa yang didapatkan oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu dia melihat Yesus, dia mengatakan apa? Ada yang tahu? Lihat anak domba Allah yang akan mengampuni dosa umat manusia. Siapa itu? Kristus. Jadi semua orang-orang yang di dalam perjanjian lama, mereka mempersembahkan korban itu dengan satu tujuan, akan Mesias yang menderita, Mesias yang datang untuk mati di atas kayu salib sebagai domba yang tak bercacat celah. Dia adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam bagian ini kita menemukan jawaban bahwa kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena dia adalah domba yang disediakan oleh Allah untuk pengampunan dosa umat manusia. Hanya melalui karya salib inilah kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ini bagian kedua. Kemudian kita melihat di dalam bagian yang ketiga, orang yang beriman kepada Yesus itu mendapatkan apa? Mendapatkan pertama, keberanian. Keberanian apa? Ada yang tahu keberanian apa? Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam dia, di dalam Kristus, kita dikatakan di dalam dia kita beroleh keberanian. Ada yang tahu apa itu keberanian? Keberanian untuk menyatakan siapa diri kita. Keberanian untuk apa? Untuk menyatakan
identitas kita, bahwa memang dulu kita manusia yang berdosa, tapi sekarang kita berani mengatakan bahwa kita adalah manusia yang telah dimenangkan. Ini satu keberanian, bukan hanya sekedar berani mengungkapkan, tetapi memang sungguh-sungguh karena Kristus itu sudah mati bagi kita, sehingga keberanian yang kita dapatkan daripada kita percaya kepada Kristus membawa satu bentuk identitas kita yang dulu adalah manusia yang berdosa, tetapi sekarang sudah dimenangkan. Kemudian jalan masuk kepada Allah melalui Injil. Tak ada satupun manusia yang bisa selamat dari dosa, tetapi manusia bisa selamat dari dosa hanya melalui Injil Yesus Kristus. Kemudian keyakinan atau satu kepercayaan. Makanya kalau kita tanya kepada agama-agama yang lain, kamu yakin gak masuk surga? Mereka selalu mengatakan mudah-mudahan. Tetapi di dalam iman Kristen, kita punya satu kepercayaan, satu keyakinan bahwa kita pasti masuk surga. Inilah yang menjadi bagian penting untuk kita hayati di dalam kehidupan kita. Jadi berbicara tentang bagian ini teman-teman, kita sudah melihat bagaimana presuposisi ini penting sekali. Kemudian ajaran-ajaran sesat abad pertama, abad keempat, kemudian juga beberapa hal yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah, warisan apa yang dapat kita berikan kepada anak cucu, bahkan sesama kita yang dapat bertahan sampai kepada kekekalan? Ada yang tahu? Warisan apa? Karena tema kita adalah warisan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Warisan apa yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita? Karena di dalam kehidupan kita ada orang yang di dalam satu keluarga, misalnya dia punya ibu belum percaya Tuhan, atau dia punya ayah yang belum percaya Tuhan, atau dia punya saudara yang belum percaya Tuhan. Nah, ini warisan apa yang kita akan berikan kepada mereka? Warisan apa yang akan kita berikan kepada mereka? Nah, jawabannya adalah warisan keselamatan. Ini warisan yang dapat bertahan sampai kepada kekekalan. Karena segala harta kita di dalam dunia itu akan habis dan akan berhenti pada waktu kita mati. Semua manusia. Tetapi keselamatan tidak akan berhenti, karena keselamatan akan bertahan sampai kepada kekekalan. Namun kembali lagi, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap kita yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, hidupilah firman Tuhan itu dalam hidupmu, dan kabarkanlah keselamatan itu bagi semua orang. Di dalam perjanjian lama tidak diberitahukan, tetapi di dalam perjanjian baru diberitahukan, dan kita adalah orang-orang yang memegang tugas jabatan itu. Jadi mari jangan pernah jemu-jemu kita untuk mengabarkan berita keselamatan bagi siapapun, agar mereka juga boleh mendapatkan warisan yang dapat bertahan sampai kepada kekekalan. Pada akhirnya, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama agar firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati sanubari kita, dan kita bisa melakukannya sehingga kehidupan kita boleh berdampak menjadi terang bagi kehidupan banyak orang. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, serta keagungan kami naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Engkau rela datang mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang, dan Engkau sungguh-sungguh memberi kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam semuanya ini kami boleh memiliki keberanian, kami boleh memiliki jalan masuk kepada Engkau di dalam Injil Yesus Kristus, dan kami boleh memiliki kepastian akan keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami agar kehidupan kami sungguh-sungguh menghayati dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Silakan. Welcome to my channel Christian Apologet.